Makin kesini makin ngawur guys. Belum selesai tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang tidak pernah terbukti, sekarang muncul lagi fitnah baru. Katanya pelihara hewan di Istana Bogor itu tanda pesugihan. Serius? Logikanya di mana? Jokowi ini memang memelihara kodok. Kalau di masyarakat Jawa apa sih mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih. Lah pekok. Piye to sampean iki? Lah sing nglani duit akeh ya mergo pekokku kuwi. Jokowi itu orang yang kelahirannya Rabu Legi. Ya, saya bicara sekarang. Nih weton bicara weton. Lecik mana sama kamu? Kamu juga pernah bawa panci-panci, pernah jadi narapidana. Nah kebengak kebangetan gitu loh. Kalau sampai ada orang yang percaya karo congormu, karo cangkemmu. Rosyur ini memang sudah betul-betul buntu, sudah betul-betul terpojok, sudah betul-betul kalut gitu ya, sudah stres berat ya, karena makin kesini ya jeratan hukum itu makin dekat gitu yang akan menimpa dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Panci yang makin kesini makin sedeng. Iya, kemungkinan besar karena kehabisan akal gitu ya, menjatuhkan Jokowi dengan cara menuduh ijazahnya palsu. Nggak bisa-bisa ya, semakin kesini semakin kelihatan bahwa ijazahnya Jokowi asli. Nah, akhirnya kini si Dewa Panci menuduh Jokowi melakukan laku pesugihan. Ini orang kayaknya sudah benar-benar sinting ya si Dewa Panci ini ya. Katanya ahli telematika ya kan. Lah kok meneliti pesugihan segala sekarang. Aduh, nggak menunggu lama si Dewa Panci langsung dirujak netizen sampai sengklek, nggak dikasih ampun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gri, ini kayaknya menarik nih. Makin kesini makin ngawur guys. Belum selesai tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang tidak pernah terbukti, sekarang muncul lagi fitnah baru. Katanya pelihara hewan di Istana Bogor itu tanda pesugihan. Serius? Logikanya di mana? Istana itu luas, asri, dan memang dari dulu jadi habitat berbagai satwa. Bukan hal aneh, justru itu bagian dari konservasi dan keindahan lingkungan. Kalau semua yang pelihara hewan dibilang pesugihan, kebun binatang bisa-bisa dituduh markas paranormal semua. Tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kalau di masyarakat Jawa apa sih mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih. Lah pekok. Piye to sampean iki? Lah sing nglani duit akeh ya mergo pekokku kuwi. Ada. Bang Agri ketawa sampai selepas itu ya. Dan saya berharap teman-teman paham dengan apa yang disampaikan oleh netizen di dalam tadi ya, yang menggunakan bahasa Jawa ya kan. Ya karena mergo pekok kuwi, maksudnya memberikan uang banyak gara-gara bodoh seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Iya. Ini emang unik sekali ya. Semakin kesini
semakin ngadi-ngadi katanya netizen gitu ya. Kan seharusnya dia sebagai seorang ahli telematika, ya teliti aja itu ijazahnya Jokowi kan begitu. Lah kok sekarang malah ngurusin kodok ya kan, ngurusin pesugihan, ngurusin tarian kesurupan dan lain sebagainya. Aduh, lanjut. Coba kita tengok ini ya. Kita tengok dalam waktu durasi yang cukup lama pernyataan si Dewa Panci ya. Setelah videonya tentang tuduhan pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu viral ya. Coba kita saksikan bareng-bareng. Ini dia. Bukan lagi soal ijazah, ya, bukan lagi hanya soal-soal yang terakhir tuh kejaj Adam, ya, tapi ini adalah yang mengawali atau menjadi perbincangan yang awal dari itu adalah membongkar atau membawa nama Jokowi untuk pertama kali, yaitu soal apa? SMK atau mobil SMK. Sebenarnya saya udah lama pengen cerita ini, tapi masih agak saya pikir-pikir dan akhirnya kemarin ketika ada salah satu podcast saya bicara soal yaitu yang cukup ramai ya, soal apa pesugihan ya, yang judulnya dibikin Bupati Keraton Jogja. Nah, itu di dalamnya ada cerita soal SMK. Maka hari ini sesuai dengan banyak pertanyaan ke saya, Mas, kapan membongkar kasus SMK? Oke, sekarang saya buka sejelas-jelasnya tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan mobil SMK yang membawa nama Joko Widodo itu menjadi naik dan akhirnya menjadi perbincangan dan tidak bisa dilupakan lagi bahwa namanya SMK itulah yang mengharumkan nama atau membawa nama Joko Widodo itu ke kancah nasional. Oke, peristiwanya sebenarnya dimulai ketika tahun 2012, awal tahun. Ya, sebenarnya itu ada sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang otomotif, SMK otomotif. Jadi awal keterlibatan saya adalah ketika waktu itu saya tergabung dengan SMK IT, ya, Sekolah Menengah Kejuruan IT. Ya, waktu itu saya sempat berkeliling ke seluruh Indonesia bersama dengan beberapa penggiat IT. Ada Kang Ono Purbo, Budi Raharjo, Arwen Langi, dan lain sebagainya, Heru Nugroho. Tapi memang tidak ada hubungannya dengan teman-teman saya itu sekarang. Ya, artinya waktu itu karena keaktifan saya di dalam SMK TI dan itu berkeliling Indonesia, kita juga menyelenggarakan program Millennium Internet Roadshow. Ya, seluruh Indonesia kita sosialisasi internet kerjasama dengan Telkom dan juga dengan beberapa pihak lain. Akhirnya SMK yang lain tertarik untuk ya mengajak kita aktif. Ada program SMK otomotif, SMK motor yang akhirnya ditangani oleh Bu Rini Sumarno ya atau Rini Suwandi ya, Menteri Perindustrian waktu itu, dan ada SMK otomotif. Awalnya SMK otomotif itu adalah program pilot project untuk 5 SMK yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada di Solo, ada di Magelang, Borobudur, Tegal, dan Pemalang. Ya, jadi artinya 5 SMK di daerah-daerah itu mendapatkan pilot project untuk membuat mobil nasional. Saya harus katakan itu mobil nasional ya, jangan kemudian diingkari karena kemudian ada yang mengatakan akhirnya itu dianggap bukan mobil nasional. Ini adalah cikal bakal mobil nasional waktu itu. Jadi mobil nasional waktu itu adalah digagas oleh pemerintah ya, bekerja sama SMK membuat program mobil yang untuk rakyat bermesin 1.500 cc. Ini ada spek teknisnya, kemudian menggunakan prototipe mesin 1.500 cc DOHC, double overhead camshaft, yang kemudian mesin didatangkan dari China, dan juga kemudian aksesorisnya, tapi onderdilnya itu yang lain adalah memang produksi dalam negeri. Bannya, kemudian bempernya, sebagian dari karet-karetnya, tapi memang komponen utama mesinnya memang dari China. Tapi juga di saat itu akhirnya dibuat bagaimana mencetak mesin, artinya mencetak bentuk mesinnya, ya, atau metal mesinnya dan juga silinder headnya itu memang dicetak di dalam negeri. Nah, maka waktu itu adalah tertulis nama SMK di silinder headnya. Jadi ini benar, memang ada tulisan SMK pada mobil 1.500 SMK, ya. Dan saya harus cerita sejujurnya, memang di antara 5 tempat itu yang kemudian paling bagus karyanya adalah SMK Solo. Karena SMK Solo ini pintar, ya, kepala SMK 2
Solo waktu itu bekerja sama dengan bengkel profesional. Nama pemilik bengkelnya adalah Pak Haji Sukiyat yang ada di perbatasan antara Klaten dan Solo. Ya, jadi waktu itu akhirnya Pak Haji Sukiyat yang membentuk bodinya. Maka bodinya bagus karena bodinya profesional. Maka dari itu kalau diingat sejarahnya, ya waktu itu nama mobilnya bukan hanya SMK, tapi ada nama Kiat SMK. Ada nama Kiatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nama Kiat itu ternyata dihapus ya pada perjalanan SMK-nya. Ini juga sebenarnya agak-agak tidak bagus ya. Karena sejarahnya itu adalah nama Pak Kiat harusnya ada di dalam itu. Nah, apa buktinya yang ada? Jadi waktu itu di bengkel Pak Kiat, ya yang ada di Delanggu itu, ya perbatasan antara Klaten dan Solo itu. Terus hubungannya itu apa, Panci ya? Sebetulnya kau ini ingin mencari, ingin membuktikan ijazah Jokowi itu asli ataukah palsu, ataukah kau memang punya tekad yang penting menjatuhkan Jokowi? Nah, kalau kau memiliki tekad yang penting menjatuhkan Jokowi, maka kau akan menghalalkan segala cara, apapun akan dilakukan. Jika satu cara kau rasa gagal, kau akan mencari cara lain, yang penting gimana caranya Jokowi jatuh. Dan itulah sebetulnya yang dapat saya tangkap gitu ya. Dari apa yang kau lakukan selama ini kepada Pak Jokowi. Awal-awalnya mungkin saya merasa bahwa kau hanya ingin membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Tapi makin kesini ya kan, kau makin nggak ngotak ya, kau makin nggak punya akhlak, kau makin ngawur ya kan. Dari ijazah, tuduhan ijazah palsu, sekarang tuduhan Jokowi melakukan ritual tertentu, melakukan laku-laku pesugihan bahkan. Aduh Panci. Makin kesini makin sedeng kau. Aduh. Lanjut. Iki piye Mas Roy? Nyasar yang main lagi. Seperti semuanya sudah buntu, jadi nggak jelas awal permasalahan. Ya memang kelihatannya seperti itu ya, yang saya juga perhatikan ya, seperti itu. Roy Suryo ini memang sudah betul-betul buntu, sudah betul-betul terpojok, sudah betul-betul kalut gitu ya, sudah stres berat ya, karena makin kesini ya jeratan hukum itu makin dekat gitu yang akan menimpa dirinya. Belum lagi jalan perdamaian itu sudah tertutup. Karena kenapa? Roy Suryo ini adalah seorang mantan narapidana. Kalau dalam aturan hukum, kalau saya nggak salah, seorang mantan terpidana itu, ya narapidana itu tidak bisa mengajukan RJ. Ya, jadi di sini dia sudah buntu gitu. Ya. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan ya, dia selalu tampil sendiri. Ya. Setelah ditinggalkan Rismond, Tifa juga nggak jelas. Tifa muncul hanya pada saat wajib lapor aja. Itu pun kalau Tifa berbicara sendiri juga, ya, nggak ada Mas Roy di situ. Jadi betul-betul Roy Suryo ini yang saya perhatikan betul-betul udah frustasi gitu, udah nggak ada teman, ya. Tapi jeratan hukum makin dekat, mau berdamai nggak bisa. Jadi semuanya sudah buntu gitu, ya. Seperti yang Anda komentar ini. Mungkin di benaknya dia, ya sudah deh, saya ini kan udah terlanjur basah ya udah aku nyemplung sekalian gitu. Ya, ini saya sudah ya terjerat hukum, ya sudah, saya hajar mati-matian Pak Jokowi, tuduhan ijazah, tuduhan pesugihan. Sekarang apalagi muncul nih mobil ASMK gitu. Entah besok-besok apalagi nih. Pokoknya hajar terus. Karena itu tadi, karena udah frustasi, udah pikirannya buntu, ya, udah stres berat gitu. Nah, tapi dia lupa justru apa yang dia lakukan ini
akan menambah keyakinan para penyidik, ya, para jaksa, ya, atau juga mungkin hakim nanti, bahwasannya memang Rosyur ini betul-betul berniat ingin merusak nama baik Pak Jokowi. Iya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adi ya, terutama ketika mengomentari pernyataan netizen dalam sebuah komentar di akun TikToknya. Iki piye Mas Dewa Panci nyasar yang lain lagi. Seperti semuanya sudah buntu. Jadi gak jelas awal permasalahan. Ya emang gak jelas seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang saya semakin yakin si Dewa Panci ini tekadnya menjatuhkan Jokowi, itu aja. Kalau sudah punya tekad menjatuhkan Jokowi, maka segala cara akan dilakukan. Semua fitnah akan dikerahkan, kan seperti itu. Awalnya mungkin materinya adalah ijazah. Setelah ijazah sudah menemukan jalan buntu yang tidak ketulungan, tidak ketulungan buntunya, udah nggak ada jalan keluar, maka sekarang yang disasar adalah pesugihan. Aduh, ada orang macam kayak gini kok masih aja ada yang percaya ya. Aduh, lanjut. Jokowi itu orang yang kelahirannya Rabu Legi. Ya, saya bicara sekarang. Ini betul, bicara betul. Wes stop guys. Ya saking ngefansnya sama Pak Jokowi, sakit hati luar biasa, benci sakit hati luar biasa. Weton barang diselidiki, dihitung. Ternyata benar kan, Pak Jokowi itu pinter, tapi dia tidak mengakui sehingga dibumbu-bumbuin dengan curang lah, licik lah. Bagaimana dengan kamu? Kowe dhewe yo licik. Mengatakan bahwa penelitian dengan dalih penelitian yo ora melu penelitian asline, gur memberikan kata-kata di WhatsApp menurut Rismon. Yang meneliti Rismon, yang tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli atau orang ternyata Rismon. Tapi kamu nggak mau mengakui, apa gak licik gue ya? Begitu antusiasnya mencari cara bagaimana untuk menghancurkan Pak Jokowi. Tapi kamu kelihatannya hancur sendiri ya. Gedabrus, ya cangkeme kesana kemari, ngoyo-woro nggak karu-karuan, sampai weton barang diselidiki. Licik mana sama kamu? Kamu juga pernah bawa panci-panci, pernah jadi narapidana. Nah kebangetan gitu loh. Kalau sampai ada orang yang percaya karo congormu, karo cangkemmu, tuh kan, sampai segitunya meneliti sampai weton. Memang Pak Jokowi pinter. Lek Pak Jokowi gak pinter, negara ini ya, gas, minyak, seperti negara-negara lain di hari ini, karena adanya perang dunia ketiga, sulit untuk cari minyak, terus sulit untuk cari bensin, solar. Tuh di negara-negara lain sudah ya kesulitan. Nah, tapi kalian tidak mau mengakui. Nah, ya uplek perkara ijazah, mau menjatuhkan Pak Jokowi sampai di mana? Wong wis ketok njulungup dhewe lho. Wis ketok nyungsep dhewe lho. Ya teruskan caranya. Kamu nanti gimana ingin menghancurkan Pak Jokowi? Gini yo, endingnya mungkin yo hancur sendiri. Sampai ndelok weton barang. Salam waras guys. Lucu kok ndelok Roy Suryo iki lama-lama. Delok weton. Ini saya yakin juga ya. Jangan menganggap si Dewa Panci ini bergelar Raden dari Jogja gitu ya. Seolah-olah dia paham semuanya. Enggak, saya yakin enggak. Dia sebetulnya sebelum podcast itu tadi, dia mempelajari tuh Pak Jokowi itu lahir hari apa, ya kan? Kemudian pasarannya apa, kemudian dihitung neptunya ya. Saya kebetulan paham karena memang saya juga orang Jawa dan saya juga walaupun tidak intens mempelajarinya, tetapi saya pernah mempelajarinya tentang neptu atau weton begitu ya. Dan saya menduga si Dewa Panci ini sebetulnya tidak paham betul. Dia baru mempelajari itu sebelum podcast terjadi gitu ya. Jadi dia ya hanya mempelajari Jokowi lahir kapan, pasarannya apa. Tetapi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan,
Ini kok makin kesini makin gak jelas gitu ya. Ini sebetulnya tuduhan ijazah palsu. Apakah ya karena benci aja sama Pak Jokowi. Jadi semuanya dibahas, semuanya dicaci, dimaki, dicari peluang untuk menjatuhkannya. Ini saya makin lama makin gak ngerti ya. Kok bisa kok ada orang macam kayak gini. Tapi terserah lah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.